Anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Bapak Didik. Belajar IPS mudah dipahami dan mudah dimengerti. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peninggalan masa Islam yang ada di Nusantara atau Indonesia. Peninggalan masa Islam antara lain ada masjid, keraton, makam, kaligrafi, karya sastra, seni pertunjukan. Adapun seni pertunjukan ini bisa kita jumpai berupa debus, seni tari, dan sekaten. Pertama, peninggalan berupa masjid. Masjid itu apa sih? Masjid adalah tempat ibadah umat Islam atau orang Muslim. Biasanya bangunan masjid ini menyesuaikan perpaduan antara seni bangunan Islam dengan kebudayaan setempat untuk supaya Islam pada waktu itu bisa diterima di masyarakat. Contohnya ada Masjid Agung Cirebon, Masjid Kudus, dan Masjid Banten. Gambar di samping ini adalah contoh dari gambar Masjid Banten pada waktu dulu. Yang kedua adalah peninggalan berupa keraton. Apa itu keraton? Keraton itu biasanya sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal para raja-raja. Atau keraton digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penting menyangkut urusan-urusan kesultanan. Apa ciri-cirinya keraton? Nah, keraton itu biasanya depannya itu ada lapangan yang luas. Kalau orang menyebut alun-alun. Yang kedua, bangunan keraton biasanya dikelilingi oleh tembok pagar parit atau sungai kecil, tetapi sungai kecil ini sungai yang sengaja dibuat ya. Contohnya gambar ini adalah contoh Keraton Yogyakarta yang ada di Jogja. Yang ketiga adalah peninggalan berupa makam. Apa itu makam? Makam ini biasanya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Atau makam itu adalah tempat terakhir kehidupan manusia. Ya, istilahnya tempat penguburan kalau kita sekarang ini. Nah, makam itu bisa terdiri dari jirat, kijing, dan nisan. Itu apa pengertiannya? Pertama, jirat adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang. Itu namanya jirat, tembok ya. Bentuknya persegi panjang. Kita bisa jumpai di pemakaman-pemakaman. Yang kedua adalah ciri kedua, apa itu nisan? Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda ya. Kalau meninggal kan ada batu itu ditanam, nah itu adalah contoh nisan. Yang ketiga adalah cungkup. Cungkup itu adalah bangunan yang mirip seperti rumah dibangun di atas jirat ya. Kuburan ya, kuburan itu kemudian ada tanah kosong dibangun seperti saung tetapi tidak ada tempat duduknya ya. Nah, itu cungkup. Contoh makam-makam Islam bisa kita jumpai yang ada di gambar sebelah ini adalah contoh makam Islam Fatimah binti Maimun ya, yang ada di Gresik. Peninggalan yang selanjutnya adalah peninggalan Islam kaligrafi. Kaligrafi ini artinya adalah seni melukis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk kaligrafi di dalam perkembangannya untuk di Nusantara banyak dijumpai dari berbagai macam bentuk. Ada yang berupa karakter, ini adalah contoh bentuk hewan. Kemudian ada yang berupa daun, ada yang berupa bunga. Banyak kita jumpai kaligrafi-kaligrafi yang indah. Nah, kaligrafi biasanya banyak ditemukan di dinding masjid atau batu nisan ya. Kalau kita berkunjung ke masjid-masjid kuno, masjid-masjid Islam, penyebaran Islam itu banyak sekali kita jumpai kaligrafi. Sekarang pun juga banyak sekali kaligrafi yang ada di masjid kita jumpai.
Kalau zaman dulu ditemukan juga seperti kaligrafi di batu nisan ya. Nah, kemudian kaligrafi ini terdiri atas petikan ayat atau Al-Quran. Biasanya kaligrafi ini memetik salah satu ayat ya, ayat Al-Quran ditulis di situ, dituliskan di sebuah kaligrafi. Selanjutnya peninggalan berupa karya sastra. Peninggalan karya sastra ini banyak kita jumpai juga di beberapa wilayah. Nah, apa sih karya sastra itu? Karya sastra ini adalah hasil katakanlah buah pikiran atau para ulama atau para penyair untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, karya sastra ini biasanya terdiri dari hikayat, babat, suluk, dan syair. Ini karya sastra Islam yang sering atau ada kita jumpai di museum-museum peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Yang pertama, apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra yang berisi dongeng atau sejarah. Contohnya hikayat 1001 Malam, hikayat Amir Hamzah ya. Kemudian babat. Apa itu babat? Babat adalah cerita sejarah yang tidak berdasarkan fakta, yang isinya campuran antara fakta dan sejarah, mitos dan kepercayaan. Seperti contoh babat Tanah Jawi, babat Mataram, itu adalah salah satu contoh babat. Nih seperti yang ada di gambar ini ya. Kemudian apa itu suluk? Suluk adalah karya sastra yang isinya menjelaskan masalah tasawuf. Tasawuf itu tentang keesaan Tuhan ya. Seperti suluk Sukarsa, suluk Wijil, itu contoh dari suluk. Yang terakhir adalah syair. Nah, syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Seperti syair Pingai, syair Perahu, karya Hamzah Fansuri. Ini contoh karya-karya sastra berupa syair. Nah, seperti gambar di samping ini adalah contoh syair. Kemudian yang terakhir adalah peninggalan berupa seni pertunjukan yang terdiri dari debus, seni tari, dan sekaten. Debus adalah kesenian bela diri dengan cara menari dan menusukkan benda tajam di tubuhnya tanpa meninggalkan luka dan mengeluarkan darah. Debus itu istilahnya atraksi dengan menggunakan senjata tajam, bener-bener ya, tetapi tidak berdarah, tidak terluka. Ini kita jumpai ada debus di Banten ya, itu salah satu contoh. Kemudian sodati. Sodati itu apa sih? Itu adalah seni tari ya, seni tari peninggalan Kesultanan Islam yang ada di Aceh dengan iringan nyanyian salawat Nabi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah contohnya sekaten. Apa itu sekaten? Sekaten adalah upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nih, nah sekaten ini dimainkan dengan menggunakan atau dalam acara sekaten itu diiringi dengan gamelan. Gamelannya 2 ya, Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu, yang dimainkan secara bersamaan untuk mengiringi acara kegiatan sekaten. Ini istilahnya adalah mengambil tradisi yang ada pada saat itu. Kemudian puncak sekaten ini ditandai dengan gerbek muludan, dengan mengajak semua, dengan mengarak sebuah gunungan, yang gunungan itu terbuat dari beras ketan, makanan-makanan pasar, buah-buahan, dan sayur-mayur. Ini tujuannya adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.